Okay, boys, here we go. Pakai Balmon main barbar. Hai guys, apa kabar? Ada yang suka main game kah? Absen di kolom komentar dong. Soalnya film yang akan Mimin ceritakan kali ini bertemakan gaming. Film ini berjudul Family of Winner. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah game di mana game ini akan menggunakan dua tim yang bertarung dalam dua tahap. Mereka ditugaskan untuk menggunakan strategi masing-masing untuk menyerang basis lawan agar dapat memenangkan pertandingan. Dan kita akan diperlihatkan pada seorang pro player yang seluruh anggota timnya adalah perempuan. Film ini akan berfokus pada salah satu anggotanya yang bernama Xiao Chang. Namun sayangnya, dedek-dedek gemes ini harus kalah dengan tim bebuyutannya. Karena kalah dalam pertandingan penting itu, Xiao Chang memutuskan untuk keluar dari klubnya. Di sisi lain, Xiao Chang terkena masalah karena dugaan memalsukan endorsement dalam krisis reputasi kue kering baru-baru ini. Dan inilah film Family of Winner. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan pada seorang pria yang bernama Wang She, di mana ia berprofesi sebagai perencana sebuah agen periklanan. Semua ide yang ditulisnya seringkali menjadi populer. Namun bersamaan dengan keluarnya sang bintang dari tim Wang She pun terkena dampaknya, di mana ia dipecat oleh perusahaannya saat itu juga. 老板，这个案子我是按照总监的意思。你不用解释什么了，马上收东西走人。 Saat akan pergi, dia tak sengaja bertabrakan dengan Xiao Chang, bintang e-sport yang kalah kala itu. Namun, Wang She malah tampak kesal lalu meninggalkannya. Kemudian Wang She diketahui kembali ke desanya yang disebut sebagai Nanji. Di sana kita akan diperlihatkan kepada ayah Wang She yang dulunya adalah seorang pengusaha sukses, di mana ia telah membangun tempat biliar dan warnet satu-satunya di desa itu. Akan tetapi sayangnya permainan judi membuat Wang She harus kehilangan ibunya, karena sang ayah telah kehabisan uang dan tak mampu membayar biaya pengobatan sehingga hubungan Wang She dengan sang ayah sempat agak renggang, meskipun sang ayah terlihat telah menyesali perbuatannya. Kemudian di hari itu mereka didatangi seorang debt collector yang bernama Zhao Jinfa. Ia bersama kawanannya datang untuk menagih hutang dan berencana untuk menyita seluruh bangunan milik ayahnya untuk dijadikan hiburan malam. Lalu Wang She pun mengajak mereka untuk bermain game. Sebagai taruhannya, apabila Wang She beserta timnya kalah, ia akan menyerahkan seluruh bangunan milik ayahnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan Xiao Chang yang mengingat masa kecilnya. Ketika itu, ia sedang dilatih oleh ayahnya. Kemudian adegan pun kembali pada Wang She dan ayahnya yang telah mabuk bersama pada malam itu. Si Wang She menemukan pakaian wanita tersangkut di kepalanya, yang kemudian si ayah menjelaskan bahwa pakaian tersebut adalah milik perempuan yang telah menyewa kamarnya. Dan saat itu, sang ayah bertanya kepada Wang She apakah dia akan memenangkan pertandingan nanti melawan kelompok debt collector itu. Wang She pun meyakinkan ayahnya bahwa dulu saat ia kuliah, ia mendapatkan julukan petarung yang tak terkalahkan. Keesokan paginya, setelah tersadar dari telernya, Wang She terkejut setelah melihat wanita yang menyewa kamarnya yang ternyata adalah Xiao Chang. Wang She pun menjelaskan pada ayahnya bahwa wanita itu adalah ratu e-sport yang terkenal di Cina. Kemudian Wang She mencoba menghampiri Xiao Chang dan mengajaknya untuk bergabung membentuk tim untuk melawan tim debt collector. Ia menjelaskan bahwa ayah sedang tersandung masalah sehingga ia mengajukan pertarungan tersebut untuk melakukan taruhan. Akan tetapi Xiao Chang tidak peduli. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya telah lama berhenti dalam dunia game tersebut. Diketahui Xiao Chang saat ini sedang mencari resep formula kue kering Mad Floss, di mana namanya telah tercoreng karena disebut telah memalsukan endorsement dalam krisis kue kering tersebut. Oleh sebab itu, Wang She mengajukan tawaran kepadanya bahwa dia akan memberikan resep tersebut karena kakeknya dulu mempunyai resep kue kering tersebut. Namun usahanya itu sia-sia. Lalu Xiao Chang pergi meninggalkannya.
Ketika Xiao Chang melewati tempat yang ada wahana kincir, Xin kembali pada masa lalu di mana ia sedang berlatih kepada sang ayah. Dan di saat itu ia selalu mendapat wejangan-wejangan sambil diberikan kue kering tersebut. Di tempat lain, Zhao mendapatkan kabar bahwa Wang She sedang mengumpulkan orang untuk membuat tim untuk melawannya. Zhao meyakini bahwa Wang She tidak akan menemukan orang dalam timnya. Di sisi lain, ternyata antusias warga Nanji ternyata sangat baik untuk bergabung dengan tim Wang She. Berbagai macam manusia pun datang bahwa girl band pun ada di sana untuk mendaftarkan diri. Namun dari sekian banyak yang mendaftar, Wang She belum juga menemukan rekan yang cocok untuk timnya. Kemudian suatu ketika seorang wanita yang bernama Xiao Su bersama anaknya datang ke warnetnya. Ia mengatakan pada ayahnya bahwa anak kecil tidak boleh masuk di warnet tersebut, mengingat peraturan di kota itu. Si ayah pun menjelaskan bahwa mereka adalah tetangga barunya yang baru saja pindah. Anak itu ditinggalkan oleh bapaknya yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, si ibu selalu menghibur anaknya dengan cara membawa anaknya ke warnet. Setelah itu muncul seorang wanita berambut pirang yang bernama Dui Xian. Ini orangnya. Dari keterangan sang ayah, dia adalah wanita yang suka minum minuman dan suka menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game. Ia juga dikenal sangat jago bermain game. Wang She kemudian mengajak wanita tersebut untuk taruhan bermain game. Dan jika ia menang, Wang She akan membiarkan Ouyang untuk bermain di warnet tersebut secara gratis. Dan tak lama kemudian, game pun dimulai dengan 3 lawan 3, di mana masing-masing tim terdiri dari orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Di tengah pertarungan yang sengit, tiba-tiba Xiao Chang datang menyaksikannya. Dan kemudian pertandingan pun dimenangkan oleh tim Wang She. Setelah itu wanita si rambut pirang pun kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian salah satu manusia menyusulnya. Pria itu biasa disebut Wet Nurse. Kemudian ia menyampaikan maksudnya untuk mengajaknya bergabung membentuk tim bersama Wang She. Namun Dui Xian terlihat tidak tertarik. Setelah pertandingan tersebut, si ayah mengatakan bahwa Xiao Su dulunya kerja di bank dan merupakan lulusan dari universitas favorit, sehingga tak heran kalau Xiao Su mahir dalam mengoperasikan komputer. Saat itu, Wang She terkejut mengetahui Xiao Chang ternyata mau membantu tim Wang She sebagai pelatih timnya. Di sini mereka terlihat sepakat satu sama lain, di mana Xiao Chang mengharapkan mendapatkan resep kue kering meat floss milik kakek Wang She. Setelah itu, mereka pun bersama-sama menghampiri Xiao Su untuk mengajaknya bergabung dengan timnya. Awalnya, Xiao Su tidak yakin karena dirinya belum pernah mengikuti pertandingan resmi. Namun, karena melihat putranya yang menginginkan hal tersebut, akhirnya dia pun mau bergabung. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Dui Xian kembali muncul, sehingga terciptalah sebuah tim ditandai dengan foto bersama. Di sisi lain, Zhao Xinfa sedang merencanakan sesuatu di mana mereka akan merekrut sebuah tim yang sangat hebat, bahkan bisa dibilang ini tim toksiknya. Sementara itu, Wang She pun mulai menyusun rencana di mana Wet Nurse akan menjadi tank, Xiao Su menjadi petarung atau fighter, sedangkan Dui Xian berperan sebagai ADC atau offlaner. Lalu Fashi akan berperan sebagai mage, dan terakhir Wang She sendiri akan menjadi core-nya. Xiao Chang yang merupakan manajer sekaligus pengarah tim tersebut memberikan sebuah akun profesional untuk menjajal kemampuan mereka. Namun tanpa disadari mereka bertemu dengan tim yang sedang akan direkrut oleh lawannya, yaitu Zhao Jinfa, si ketua debt collector. Mereka pun harus menerima kenyataan bahwa mereka belum bisa menandingi tim toksik tersebut. Belum jelas siapa saja tim itu, yang pasti Xiao Chang menjelaskan bahwa mereka adalah tim profesional yang sangat hebat dan kejam. Setelah pertandingan itu, mereka minum bersama di sebuah kafe untuk saling berbincang dan mengakrabkan diri satu sama lain. Yang menarik adalah si gendut yang disebut Wet Nurse beralasan bahwa ia mau bergabung dengan tim tersebut untuk memenangkan pertandingan profesional. Kemudian hadiahnya akan digunakan untuk operasi plastik di Korea Selatan. Ia mengatakan alasannya karena sejak kecil ia sering dibully karena penampilannya yang gendut, sehingga ia tidak mempunyai pacar dan juga masih berjaka ting-ting.
Sedangkan Dui Xian mengatakan bahwa dirinya telah mengecewakan sang nenek karena tidak dapat masuk ke sekolah favorit yang diharapkan. Hingga akhirnya beliau pun harus menderita penyakit stroke saat ini. Oleh sebab itu, dengan mengikuti ajang ini, ia berharap bisa membanggakan neneknya. Sejak itu timbullah satu semangat baru pada tim ini. Keesokannya, Xiao Chang mengajak timnya ke sebuah markas baru, di mana ia telah mempersiapkan semuanya agar timnya dapat berlatih dengan baik. Meskipun hanya sebuah game, mereka dituntut untuk bisa bekerja sama dengan baik dalam tim, dengan cara melatih dari fisik hingga latihan dasar agar terbentuk kerjasama yang kuat satu sama lain. Sejak itu terlihat hubungan Wang Xie dan Xiao Chang semakin dekat. Singkat cerita, di markas, Xiao Chang menjelaskan bahwa dalam pertandingan terdiri dari 16 grup, di mana terdapat 4 tim untuk masing-masing grup. Untuk masuk ke 16 final, mereka harus mendapatkan skor terbaik. Hari berganti hari, mereka pun menjalankan pertandingan dengan cukup baik, hingga memasuki babak final. Kabar tersebut pun sampai di telinga Zhao Jinfa. Mereka meremehkan tim Wang Xie yang menganggap pencapaian final mereka hanyalah sebuah keberuntungan saja. Di sisi lain, Wang Xie beserta timnya bersiap-siap untuk berangkat ke kota melanjutkan pertandingan menghadapi final. Di hotel mereka melihat berbagai macam tim. Di saat itu, Xiao Chang selalu memperingati timnya untuk jangan meremehkan tim lawan dan tetap fokus pada rencana mereka. Hingga akhirnya Xiao Chang juga melihat musuh bebuyutannya dan mereka berharap akan bertemu di final nanti. Singkat cerita, pertandingan pertama mereka pun akan dimulai, di mana tim Xiao Chang ini dinamai dengan Family of Winner dan akan menghadapi tim Aegis yang terdiri dari orang-orang berbakat lulusan universitas favorit dan telah mencatat rekor menang di tahun sebelumnya. Dan karena kerjasama yang baik, akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh tim Family of Winner. Waktu berlalu, satu persatu lawan pun dikalahkan, termasuk juga tim SS, bekas tim Xiao Chang dahulu. Tidak hanya kerjasama dengan baik, karena memilih pelatih yang hebat, Family of Winner mampu membaca strategi lawan sehingga mereka dapat mengalahkan tim lawan dengan mudah. Hingga mereka mendapat pentakill dalam melawan tim ranker menuju ke semifinal. Melihat hal tersebut, tim Zhao pun menjadi panik karena mereka salah menilai dan telah meremehkan tim Family of Winner. Namun di tengah ketenarannya ini, Family of Winner mendapatkan sebuah masalah, di mana ketika pulang ayah Wang Xie menjelaskan bahwa ada seseorang melaporkannya dengan tuduhan membiarkan anak kecil masuk ke dalam warnet. Padahal beliau hanya menjaga anak Xiao Shu yang sedang bertanding di kota. Sejauh ini masalah tersebut pun sedang dalam penyelidikan, dan jika terbukti bersalah, tim Family of Winner akan didiskualifikasi dari pertandingannya. Hal tersebut membuat Wang Xie menjadi frustasi. Di malam itu, ia membeli beberapa minuman, dan di keadaan yang mabuk, ia mengatakan kepada sang ayah bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan pertandingan tersebut. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa dirinya telah dipecat dari perusahaannya, sehingga hal tersebut membuat ayahnya menjadi kecewa. Sementara Xiao Chang terlihat mendatangi Zhao Jinfa lalu mengatakan hal tersebut. 赵老板，我们就直说吧，你是不是输不起？ Kemudian Zhao pun mendatangi anak buahnya lalu salah satu pemainnya turut memberikan bogem mentah kepada orang itu karena telah melaporkan tim Family of Winner dengan laporan yang tidak benar. Tindakan curang tersebut rupanya tidak disukai oleh Zhao, sehingga ia menyuruh anak buahnya tersebut untuk mengklarifikasi berita tersebut agar Family of Winner dapat melanjutkan pertandingannya di laga final melawan tim Zhao. Di sisi lain, Wang Xie terlihat masih frustasi. Kemudian dia dihampiri oleh Xiao Chang. Di saat itu, Wang Xie mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak mempunyai resep yang telah dijanjikannya. Ia mengaku bahwa ia telah berbohong dengan Xiao Chang. 我他妈就是个骗子！啊！ Akan tetapi, Xiao Chang tidak mengambil pusing hal tersebut. Di saat itulah satu persatu temannya muncul, dan mereka pun berkumpul, lalu terciptalah suasana dan semangat baru. Kemudian diketahui mereka dinyatakan tidak bersalah, lalu akan melanjutkan pertandingan babak final nanti.
Dan singkat cerita, tibalah hari itu adalah babak final laga game di mana Family of Winner akan menghadapi tim Haesun. Beberapa saat kemudian setelah pertandingan berlangsung, Family of Winner terlihat kewalahan melawan tim lawan. Hingga Xiao Chang menahan pertandingan sementara untuk rehat lalu menyusun rencana baru. Dan kali ini Xiao Chang memutuskan untuk masuk ke dalam pertandingan. Dari sekian lama ia tak bertarung, akhirnya dengan percaya diri ia melepas maskernya dan pertandingan pun dilanjutkan. Terlihat pertandingan berlangsung sangat sengit. Namun Wang She berhasil menerobos diam-diam ke basecamp lawan dan hanya fokus untuk menyerang basecampnya, bukan kepada lawannya. Sementara yang lain berusaha mengalihkan perhatian agar Wang She dapat dengan leluasa menyerang basecamp lawan. Akan tetapi tidak lama kemudian aksinya pun ketahuan. Dan Wang She dengan cerdasnya sambil bertahan atas serangan lawan, ia berusaha menghancurkan menara dan akhirnya victory. Atas kemenangan itu, mereka pun dapat sambutan yang baik dari tim lawan dan juga penonton yang menyaksikan laga hebat tersebut. Setelah pertandingan tersebut, diketahui sang ayah pun kembali membuka warnetnya. Dan ternyata sang ayah memiliki resep kue yang diinginkan oleh Xiao Chang. Lalu ia menyerahkannya kepada Wang She. Di laga selanjutnya, Xiao Chang dan Wang She bukan menjadi player lagi, melainkan menjadi host game spektakuler atau caster. Dan film pun tamat. Dari keseluruhan film, disimpulkan film menceritakan sebuah kisah pro player game yang gagal dalam pertandingan besar. Lalu ia memutuskan pensiun dan menghilang. Namun dalam kepergiannya itu, ia malah bertemu dengan seorang pria yang secara tidak langsung mereka saling mengenal. Dan si wanita akhirnya terlibat di kehidupan Wang She, hingga ia kembali lagi pada dunia game. Seiring berjalannya waktu, si wanita atau Xiao Chang akhirnya menemukan jati dirinya hingga mampu mengalahkan musuh bebuyutannya. Pesan yang didapat dari film ini adalah, seperti kata Fanny, Mobile Legends perang bukanlah permainan, dan Mia pun menjawab lebih baik mati dengan hormat daripada hidup dalam masa malu.